Buka ya. Untuk pertemuan Excel yang kedua ini nanti ya akan sedikit banyak kita bahas nanti terkait dengan kolom dan baris yang pertama. Ya, seperti saya jelaskan kemarin bahwa kolom itu di sini ditandakan dengan inisial abjad, A, B, C dan sebagainya. Kalau baris itu inisialnya adalah angka 1, 2 dan sebagainya, gitu kan ya. Pertemuan baris dan kolom dinamakan sebuah sel. Begitu ya. Nah, yang perlu saya kasih gambaran nanti pertemuan ini yang pertama selain kita bahas kolom dan baris, ya kita akan bahas tentang namanya operasi aritmatika. Kalau saya bicara operasi aritmatika, mungkin teman-teman tahu ya aritmatika seperti apa aja. Ada penjumlahan yang pertama, ya ada penjumlahan, ya kemudian simbolnya kita menggunakan tanda plus, ini berarti penjumlahan, ya. Ada pengurangan, ya pengurangan di sini simbolnya kita menggunakan tanda min, nanti seperti itu, ya. Kemudian ada perkalian, perkalian ini simbolnya menggunakan tanda bintang, ya. Kalau di dalamnya Excel kita menggunakan bintang kalau perkalian, tuh, ya. Kemudian ada juga namanya apa? Pembagian. Ya, pembagian di sini simbolnya menggunakan tanda slash. Nah, seperti ini ya, jangan backslash nanti terbalik. Tuh. Nah, kemudian untuk fungsi aritmatikanya, ya, fungsinya kita ada yang namanya sum. Sum ini tujuannya untuk menjumlahkan juga. Ya, ini sum untuk penjumlahan. Kemudian ada average, ya. Average ini untuk mencari nilai rata-rata. Ini saya tulis seperti ini, ya kita mencari rata-rata. Kemudian ada count, ya count ini fungsinya, ya kita menghitung banyaknya data. Saya tulis seperti ini ya, jumlah data, ini count, ya. Ada sum, ada average, ada count, ada juga counter. Bedanya apa Pak? Nah, count sendiri itu nanti menghitung banyaknya data, bentuk datanya numerik maupun karakter. Tetapi kalau counter sendiri, ya counter ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang tipe datanya adalah karakter atau string. Jumlah data teks atau string ya, seperti ini atau karakter. Itu counter. Ya, ada juga min. Min itu mencari nilai minimal. Ya, min ini nanti kita mencari nilai minimal. Ya, seperti itu. Ada juga nanti, ada yang masuk lagi. Yes. Ada juga nanti max. Ya, max ini mencari nilai maksimal. Begitu ya, maksimal. Contoh seperti ini. Sum, average, count, counter, min, max, apalagi? Ya, ini adalah simbol function untuk menentukan jumlah rata-rata. Ada juga namanya nanti dari function aritmatika ini nanti bisa ditambahkan kondisi. Contoh kalau saya menggunakan sum, ditambahkan sebuah kondisi menggunakan if, namanya sum if. Ya, sum if ini saya menghitung dengan kriteria. Kriterianya apa? Ya, ini nanti bisa ditambahkan juga untuk count juga, count if. Ya, saya menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria apa. Nah, nanti gitu. Jadi ini nanti yang kita bahas sedikit banyak ya terkait penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bahkan nanti ya untuk operasi aritmatika yang function seperti ini. Sum, average, count, counter, min, max, sum if maupun count if. Ini nanti kalian akan sering jumpai, apalagi di dalamnya Microsoft Excel, ya, karena Excel ini nanti kan karena pengolahan data angka, jadi akan banyak menggunakan ini. Masya Allah, ini yang telat banyak banget sih. Oke ya, nih gambaran. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Ya, kita mulai dari yang pertama. Nanti yang terakhir selain ini, kemudian kita akan belajar tentang absolute, ya. Absolute row dan kolom.
Jadi kemarin saya jelaskan, kalian harus mengenal dulu mana yang baris, mana yang kolom. Row ini baris, ya, ini kolom. Yes. Oke ya, kita mulai dari yang pertama. Suatu misal, ya, saya memiliki data. Ingat, di dalam sini, kalau kalian kemarin satu ini adalah sel, kalau lebih dari satu ini dinamakan sebuah ring. Misalnya, saya di sini punya nama, oke? Kemudian anggap saja di sini namanya adalah nama barang. Ya, usahakan memberi sebuah nama ini nanti tidak boleh ada spasi. Kalau toh mau ada jarak dikasih underscore seperti ini ya, nama barang, bisa gitu ya. Contoh, jadi dikasih jarak, pakai underscore ini boleh. Nama barang, kemudian harga, kemudian misalnya kuantitas, ya, atau jumlah beli. Nah, misalnya gitu ya. Saya tulis seperti ini, jumlah. Kemudian di sini nanti adalah totalnya. Misal seperti itu. Anggap saja saya punya barangnya seperti ini, harganya 5.000, misal ya. Kemudian saya punya barang lagi, saya seperti ini, harganya 11.000. Ya, saya punya barang lagi misalnya adol, harganya ya 13.000. Misal, nah, oke. Kalau kalian blok seperti ini dinamakan sebuah ring atau data ring. Ini nanti bisa kalian atur format selnya, ya, format selnya bisa kalian atur, ya, membuat sebuah border. Boleh seperti ini, format sel, kemudian saya masuk di dalamnya border. Bentar ya, lama banget ini. Bentar. Nah ya, di sini nanti masuk dalamnya border. Border kalian membuat garis tepi seperti apa? Garis tepinya seperti ini Pak. Saya ingin kotak nanti. Nah, contoh seperti itu. Untuk garis tengahnya yang agak tipis. Nah, agak tipis seperti ini saya tambahkan. Nah, misal ya, kalau sudah saya oke. Ini namanya sebuah data ring. Data ring nanti memiliki sebuah nama field, nama barang, harga, jumlah total itu nama field. Sekarang misalnya sabun saya beli 5, sikat saya beli 2, odol saya beli 1, misal. Ya, kalau misalnya kalian menjumlahkan 2 sel seperti ini, ya, 2 sel seperti ini, masih ada yang masuk. Oke, 2 sel seperti ini, kalian langsung boleh menggunakan penjumlahan langsung dengan tanda plus tadi, atau perkalian langsung. Oke, sehingga yang saya aktifkan sekarang 5.000 ini adalah pada posisi sel C4 dikalikan dengan sel D4, begitu kan ya? Sehingga saya aktif aja, saya kalikan dengan nanti gini. Kalau rumus sudah kalian patenkan di atas, yang ke bawah gimana Pak? Tidak perlu kita tambahkan lagi, cukup kalian copy menggunakan kursor kemarin, tanda plus bawah ini tinggal digandakan saja. Nah, ini otomatis. Ya, ini akan otomatis. Nah, nanti gitu. Kalau toh nanti pengurangan, perkalian, penjumlahan, pembagian akan sama. Nanti akan seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya di sini kalian tambahkan semua, anggap saja di sini adalah grand total. Bisa ya, grand total seperti ini. Maka function yang saya gunakan kalau saya menghitung semuanya, saya menggunakan sum. Sum dari mana? Nah, di sini ada istilah number 1, number 2. Itu dari sel awal kalian adalah di sini. Ya. Sampai sel terakhir yang mau dihitung yang mana? Kalian drag. Ya, kalian blok sampai sel yang paling bawah dari sel E4 sampai sel E7 saya jadikan sum. Ini otomatis nanti akan menyesuaikan. Jadi kalau menggunakan sum. Tetapi kalau kalian menggunakan count itu adalah banyaknya data. Ya, count dari sel yang di atas sampai sel yang bawah. Ini banyaknya data ada berapa? Nah, contoh seperti itu, ya. Nanti fungsi penjumlahannya akan seperti itu. Saya rasa ini akan gampang ya. Entah itu perkalian, pengurangan dan sebagainya akan sama. Nah, sekarang Pak,
Kalau saya menggunakan average, berarti rata-rata ya. Saya menggunakan average, itu rata-rata. Rata-rata berarti dari sel awal juga sampai sel terakhir. Nah, nanti gini, ini rata-ratanya segitu, 20.000. Oke. Nah, kalau saya menghitung dengan kriteria, berarti saya menggunakan sum if. Sum if. Oke. Nah, sekarang di sini ada istilah ring. Ring itu yang mau dihitung yang mana? Yang mau saya hitung adalah dari sel E4 sampai E7. Ini di blok. Oke. Kemudian kita nambahkan kriterianya. Kriterianya gimana? Yang saya jumlahkan adalah yang di atas 20.000. Maka di sini ya, saya tambahkan di atas 20.000. Nah, lebih besar dari 20.000. Oke, lebih besar dari 20.000. Ini kriteria. Yang sebelahnya, sebelum titik koma itu adalah ringnya, yang mau dihitung yang mana. Setelah titik koma itu kriterianya apa. Nanti yang saya hitung adalah yang di atas 20.000. Saya tambahkan lagi untuk operasi aritmatika tadi, selain plus, penjumlahan, min, pengurangan, bintang ini perkalian, garis miring ini yang ke kanan slash itu adalah pembagian, ya. Ada juga yang menandakan tanda seperti ini. Ini adalah lebih besar. Ada juga lebih besar sama dengan, ya. Ada juga lebih kecil. Ada juga lebih kecil sama dengan. Ada juga tidak sama dengan. Jadi simbol tidak sama dengan nanti seperti ini. Ya, mungkin kalau di matematika kan sama dengan terus dicoret gitu ya. Kalau di matematika, kalau di sini nanti menggunakan simbol lebih kecil dan lebih besar. Ini namanya tidak sama dengan. Ini nanti harus paham. Kalau ini ditambahkan dalam sebuah kriteria seperti ini tadi. Ya, kalau misalnya yang dijumlah adalah lebih kecil, Pak, lebih kecil dari 20.000. Dia cuma ada satu, ya, ditambahkan kondisi namanya, sum ditambahkan kondisi. Kira-kira seperti itu. Masih banyak yang baru masuk ini nanti bingung juga ini. Biarin aja. Oke ya. Nah, kira-kira teman-teman untuk ini kira-kira gampang atau susah? Halo? K1, K2, gampang ya? Oke, gampang karena sangat gampang ini ya. Ini sangat gampang. Nanti kita operasikan. Oke, nah berarti ini sudah ngadopsi semuanya tadi. Tinggal kalian nanti menjelaskannya seperti apa, menghitungnya seperti apa. Oke, nah sekarang kalau saya bicara dengan absolut, ya, absolut baris dan absolut kolom, ini maksudnya apa, Pak? Oke, saya jelaskan. Saya ketikkan lagi ya. Ingat, baris ini ya, baris 1, 2, 3, kolom A, B, C ini akan berjalan terus. Bahkan baris akan berjalan terus. Contoh misalnya yang kalian cek di sini tadi. Ketika saya membuat sebuah rumus di atas, yaitu ya, sel C4 ya, saya kalikan dengan sel D4, maka hasilnya akan seperti ini. Ketika kalian aktif di sel bawahnya, ya, otomatis akan berubah C5 D5, bawahnya lagi C6 D6. Sel ini akan bergerak secara relatif, ya, otomatis akan mengikuti. Ini akan bisa dijalankan. Tetapi apabila kalian nanti misalnya di sini kalian mempunyai, ya, nah seperti ini ya, patokan. Kemudian di sini saya punya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Ya, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau nanti saya membuat perkalian 100 kali 1 hasilnya di sini dengan satu rumus, kemudian yang bawah akan mengikuti. Kalau misalnya ini kalian gunakan cara seperti tadi, contoh ya, B3, sel B3 saya kalikan dengan sel C3. Oke? Benar ya? Maka akan ada hasilnya. Tetapi ketika kalian gandakan ke bawah, maka hasilnya akan 0. Kenapa, Pak? Perhatikan. Yang di sini selnya adalah B3 C3. Kalian di bawahnya B4 C4. Oke, C4 ada isinya, tetapi B4 kosong. Bawahnya lagi B5 C5.
C5 ada isinya, tapi B5 kosong. Karena selnya bergerak relatif. Untuk hal seperti ini, maka karena angka 100 yang ada di sini sebagai patokan, semua harus dikalikan ke sini. 1 dikalikan 100, 2 kalikan 100, 3 kalikan 100. Maka angka 100 ini tidak boleh bergerak. Alias T di situ. Tidak boleh bergerak secara kolom, tidak boleh bergerak secara baris. Ingat, kalau di sini untuk yang C3, C4, C5 ada isinya semua. Tetapi yang B3 tidak. Sehingga B4, B5, B6 kan tidak ada isinya. Maka untuk sel B3 ini, perhatikan, kolomnya kan sama ya, kolomnya di B ya. Tetapi yang bergerak apanya? Barisnya. Ya, baris 3 punyaan kolom B ini tidak boleh bergerak ke 4, ke 5, ke 6, dan ke 7. Sehingga harus dikunci. Apa yang dikunci? Barisnya. Oke, apabila nanti barisnya kalian kunci, maka ini dinamakan absolut baris. Jadi nanti akan beda. Ya, di sini saya ulangi lagi perkaliannya. Ya. C1. Bentar. Ya, C3, sel C3 angka 1 ini akan bergerak terus. Saya kalikan dengan apa? Dengan B3 100. B3 ya, B itu kolomnya, 3 adalah barisnya. Nah, sekarang yang tidak boleh bergerak adalah barisnya. Pertanyaan saya, barisnya itu B atau angka 3-nya? 3. Oke ya, berarti 3 tidak boleh bergerak. Maka sebelum angka 3 kalian tambahkan angka dolar. Kalian tambahkan karakter dolar. Itu maksudnya dikunci supaya 3-nya tidak bergerak ke bawah. Oke? Jadi angka 3-nya sebagai baris itu tetap di situ, tidak boleh bergerak. Nanti seperti itu. Sehingga kalian gandakan begitu ya. Di bawah angka 100, C4 ada, kemudian B3 sama kan? C5 ada, B-nya tetap, barisnya tetap. Ini yang dinamakan absolut baris. Kalian harus paham. Kalau nanti kalian tidak paham ini, ketika melakukan perhitungan dan sebagainya dengan satu titik seperti itu, baris pasti akan kesulitan. Oke? Absolut baris, maka barisnya tidak boleh bergerak. Ya, ini kita menggunakan absolut. Oke ya, teman-teman sampai sini paham ya? Nah, kemudian kalau misalnya ini saya rubah, posisinya saya rubah. Saya punya angka 100 di sini. Kemudian di sini angka 1, ya, angka 2, angka 3, angka 4, kemudian angka 5. Ini 3. Oke, saya buatkan bordernya dulu. Seperti ini. Nanti hasilnya di sini. Oke, perhatikan. Ya, angka 100 ini nanti akan saya kalikan dengan angka 1, 100 saya kalikan 2, 100 saya kalikan 3, 100 saya kalikan 4. Ingat, ini berjalannya secara kolom. Oke? Maka yang saya kunci nanti adalah dari sel tersebut, ya, kolomnya atau barisnya. Kolom, abjad atau angka? Abjad. Sehingga ketika saya nanti ya membuat perkalian angka 1, ini saya kalikan dengan angka 100 yang di atas, ya. Di sini angka 100 ini berada pada posisi G2. Kolom G baris 2. Barisnya tetap, tetapi kolomnya tidak boleh bergerak. Sehingga yang saya kunci adalah huruf G-nya, karena kolomnya nggak boleh bergerak. Saya tambahkan tanda dolar sebelum G. Oke, sehingga nanti kalian gandakan. Nah, itu bisa. Ini dinamakan absolut kolom. Hati-hati ya. Jadi ini ada perbandingan seperti itu. Nah, ini kalau nggak paham nanti pasti hasilnya error semua. Absolut baris seperti ini, absolut kolom adalah seperti ini. Oke, kira-kira teman ya, IK 1, IK 2 paham nggak ini?
Loh? Yang masih bingung tanya. Paham ya? Oke. Sip. Kalau paham saya kasih contoh. Kalau paham saya kasih contoh. Ya, di sini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Sudah? Yang di sini 100, 200, 300, 400. Ya. Kalian buat perkalian silang seperti ini. Dengan satu rumus nanti hasilnya langsung jadi. Kira-kira gimana? Ayo, kira-kira gimana? Kan kalian paham? Ayo, gimana coba? Nanti rumusnya di sini pada sel H9. Langsung saja Pak. Oke, langsung coba ya. Angka 1 ya H8 ini akan saya kalikan dengan G9. Benar ya. Tetapi ketika kalian gandakan, hancur. Ayo, gimana kira-kira? Katanya sudah paham, coba. Ada yang bisa? Gimana? Ini. Coba, ada yang bisa? Silakan audionya diaktifkan. Kira-kira bagaimana saya kerjakan? Gimana coba? Ada yang bisa ini? Dengan satu rumus nanti hasilnya jadi semua. Baris dan kolomnya coba. Gimana? Baris dan kolomnya dikunci terlebih dahulu. Iya, saya tanya barisnya yang mana, kolomnya yang mana? Yang dikunci dari 9, kolom dari 9. H9 kosong Mas. Ini H9 ini. Gimana cara ngalikannya? Oke, perhatikan. Berarti dua-duanya ini belum paham ini. Absolut baris sama kolom belum paham kalian. Perhatikan. Kalau misalnya ini saya sembunyikan. Ini jadinya apa? Absolut apa? Absolut baris. Oke. Oke. Saya balik. Kalau yang di sini saya sembunyikan. Jadinya absolut apa? Oke. Berarti angka 100 ini jadi absolut kolom. Angka 1 ini jadi absolut baris. Jadi caranya seperti ini, ya. Angka 1 tadi H8 ya, itu dijadikan absolut baris. Berarti yang saya kunci apanya? Abjadnya atau angkanya? Angkanya Pak. Angka. Oke. Berarti saya kunci adalah angka. Saya kalikan dengan angka 100. Ya, angka 100 ini G9. Dia tadi jadinya absolut kolom. Yang saya kunci abjadnya atau angkanya? Abjad. Oke, kita cek ya. Begitu. Sehingga kalau nanti kalian gandakan akan berhasil. Ya, dengan satu rumus, asalkan kalian paham mana absolut baris, mana absolut kolom, ya, itu nanti pasti akan jadi seperti ini. Ini sebenarnya simple ya, sangat simple. Tapi kalau nggak paham, kalian nanti nggak akan bisa ngerjakan apa-apa. Apalagi kalau kalian nanti kerja di kantor, suruh ngerekap gaji, suruh ngerekap keuangan dan sebagainya, wes hancur nanti hasilnya. Oke ya, ini contoh satunya. Saya kasih contoh lagi misalnya, saya punya angka 100, di sini 1, 2, 3, di sini 4, 5, 6. Oke ya. Nah, nanti diisi sebelah sini, bentar, saya geser. Nanti 2 itu ya. Oke, gimana? Nanti isinya di sini ya. Kemudian dikopikan jadi semua. 1 dikalikan 100, 2 dikalikan 100, 3 kalikan 100, 4 kalikan 100, 5 dan 6 sebagainya. Dengan satu rumus. Ayo gimana kira-kira? Mana yang harus dikunci?
Bingung? Bingung? Oke, perhatikan. Kalau 100 ini saya kalikan angka 1, 2, dan 3, maka itu absolut apa? Baris. Kalau 100 ini saya kalikan angka 1, kemudian 100 saya kalikan angka 4, itu absolut apa? Kolom. Sehingga angka 100 ini harus dikunci secara baris dan dikunci secara kolom. Maka angka 100 ini dijadikan absolut mutlak namanya. Jadi baris dan kolomnya dikunci. Ya, baris dan kolomnya dikunci. Barisnya adalah 9 saya kunci, kolomnya adalah C saya kunci. Saya kalikan dengan angka 1 atau sel C10. Nah, ini kalau sudah kalian gandakan, nah nanti akan jadi. Oke, hati-hati. Ini sering terkecoh nanti ya. Nah, ini contoh seperti itu. Dari dasar absolut baris dengan dasar absolut kolom, nanti akan banyak data yang modelnya seperti ini. Kalian akan sering jumpai nanti. Oke, paham dari sini teman-teman? Nanti dicoba, tenang aja ya, masih ada tugasnya kok. Nanti dicoba. Oke, saya kasih gambaran lagi. Ya, kalau misalnya ya, kita bicara perhitungan. Ada juga di sini, misalnya ya, saya buat seperti ini. Saya punya saldo awal tabungan itu sekian. Saldo awal itu adalah 1 juta. Contoh ya, saldo awal adalah 1 juta. Kemudian, karena berjalanan waktu, ya, dalam 1 tahun nanti akan ada bunganya dan sebagainya. Kira-kira saldo akhir saya berapa? Gitu ya. Di sini ada periode dan persen. Ya, periode itu saya gambarkan dengan W, berarti waktu slash persennya ya, bunga B, bunga. Kalau bunganya pertama 5% dalam 1 tahun, kemudian di sini 10%, kemudian di sini 15%, ya, sampai nanti 25%, misalnya. Ya, di sini periodenya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Contoh ya, saya buatkan seperti ini. Rumusnya saldo akhir. Pertanyaannya kan saldo akhir. Yang saya tanya adalah saldo akhir. Rumusnya seperti ini, ya. Saldo awal, saya singkat saja, SA. Ya, saldo awal yaitu SA. Saya kalikan dengan, oke, bentar. Saldo awal dikurangi saldo awal dikalikan dengan periode W dikalikan dengan bunga. Ya, ini rumusnya. Saldo awal sama dengan saldo akhir sama dengan saldo awal dikurangi saldo awal dikalikan dengan periode dan bunga. Itu rumusnya. Nah, sekarang gimana cara ngerjakannya di sini? Jadi nanti saya tahu dengan saya saldo awal di tabungan 1 juta, 1 tahun saya dapat 5%. 2 tahun saya akan dapat 2 tahun ya, 2 tahun ini ya. 5%-nya 2 tahun nanti berapa? 10% dan sebagainya. Ada yang bisa, teman-teman? Nah, oke, kita sudah belajar logika sekarang. Jadi intinya ya, dengan konsep seperti ini, apalagi kalian informatika. Informatika itu tujuannya menganalisa data, memprosesnya, kemudian dibuatkan sebuah rangkuman sehingga hasilnya ada. Makanya seorang informatika, kalau di dalamnya brainware, otak, kalau di dalamnya sebuah komputer kan pasti ada namanya software, ada namanya hardware. Kalian ini brainware. Brainware itu ada 3 kategori: operator, sistem analis, atau programming. Oke, kalau informatika jangan sampai jadi operator. Kenapa, Pak? Pertanyaan saya,
mungkin mohon maaf saya tidak mengecilkan siapapun ya. Kalau kalian mungkin lihat teman-teman yang jadi kasir swalayan, kasirnya minimarket, itu sebagai operator hanya menjalankan. Tetapi kalau ada error dan sebagainya mereka tidak tahu. Bahkan mengolah data seperti ini akan bingung. Kalian ini sebagai sistem analis dan programming, jangan terpaku di programming tok. Ya, sekalian sistem analis. Kenapa Pak? Nganalisa data itu juga mahal, apalagi kalian menguasai semuanya. Ya programming, ya analis. Ini jadi mahal sebuah project nanti. Contoh seperti ini gambarannya. Kalau misalnya saya punya gambaran, saya punya saldo awal 1 juta di bank. Dalam periode 1 tahun, 5%-nya berapa? Dalam periode 2 tahun, 5%-nya berapa? Oke, kita coba ya. Saldo awal, posisi saldo awal di mana? Di atas. Ingat, di atas ini dia juga dikalikan dengan periode, juga dikalikan dengan bunga. Sehingga saldo awal ini posisinya harus dikunci secara baris dan dikunci secara kolom. Dinamakan absolut mutlak. Ya. Dikurangi saldo awal lagi absolut mutlak dikalikan. Sekarang saya tanya, periode angka 1 ini ya. Nah, angka 1 ini sesuai dengan contoh tadi dijadikan absolut baris atau kolom periode ini. Ada yang tahu? Karena satu kolom ya, karena satu nanti akan dikalikan dengan 5, 10, 15, 25. Maka angka 1 ini adalah absolut kolom. Berarti yang saya kunci adalah abjadnya. Betul ya? Saya kalikan dengan bunga. Bunga ini absolut baris. Maka yang saya kunci adalah angkanya 1, 2. Oke? Saya tutup. Nah, nanti gitu. Dengan satu rumus kalian udah jadi, tidak perlu panjang-panjang nanti ngerjakannya. Sampai minus ini. Nah, sakti ya. Ditambah apa dikurangi? Oh ditambah bro, dikurangin tak saldomu nanti ya. Keliru ini rumusnya. Bentar. Ditambah ini, habis nanti. Saya gandakan. Oke, nah ini yang benar. Saldo pertama saya 1 juta, dalam 1 tahun dapat 5% itu sekian totalnya. Kalau 5 tahun sekian totalnya. Nah itu perhitungan bro. Ya. Nah, dengan satu rumus loh ya, udah jadi semuanya. Ini contoh. Jadi kalian harus nanti bisa mengembangkan. Oke ya. Nah, teman-teman, ya itu tadi ya sedikit materi tentang operasi aritmatika, ya, function, sum, kemudian sum if, count, average dan sebagainya, lebih besar, lebih kecil dan sebagainya ya, penjumlahan perkalian, kemudian kita pengenalan tentang absolut baris dan kolom, kapan saya menggunakan absolut baris, kapan saya menggunakan absolut kolom, ya, kapan saya memposisikan absolut kolom dan baris, kapan saya harus mengunci sebuah absolut untuk semuanya. Kalau ini namanya absolut mutlak. Karena sumbernya kita kunci secara baris dan kita kunci secara kolom. Oke, kalau yang di sini tadi ya, angka 1 ini dia sebagai angka 1 ini dia sebagai absolut baris, angka 100 ini sebagai absolut kolom. Nah, oke, nanti kurang lebih seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan. Jangan khawatir, nanti tugasnya jam 10 bisa di-download. Ya sebatas ini tadi, ya. Tugasnya sebatas itu. Coba kita cek ya, saya cek dulu ya. Sudah ada belum ya? Download Excel pertemuan 2. Nah, nanti tugasnya seperti ini ya. Di sini ada beberapa sheet. Ya, format sel kalian bikin seperti ini. Ingat,
efek-efek seperti ini, kalau mau kalian bikin sebuah ring tadi kan saya suruh blok seperti ini ya, sebuah ring, tinggal kalian klik kanan, kemudian pilih format cell, pilih border. Di dalam border tadi banyak efeknya seperti ini ya, bisa disesuaikan. Yang kedua, operasi matematika, kalian tinggal mengerjakan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang ketiga, belajar fungsi statistik. Contoh di sini ya, saya kasih contoh. Kalau saya menggunakan sum seperti apa? Ini kan banyak ya. Kalau satu langsung menggunakan tanda plus boleh, tapi kalau banyak ini langsung saja pakai sum, kan gampang. Sum dari sini ya sampai sini, enter. Baru ini digandakan ke bawah. Loh, kan cepet kan? Nilai total transaksi, nilai total, nilai rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, ini dari atas ke bawah semua. Oke, ini bisa ditunjukkan. Begitupun juga nanti ya, di sini ada namanya rumus relatif tadi ya, absolut. Nanti bisa kalian gunakan mana yang absolut. Ya, nah ini absolut tadi ya, silakan dikerjakan. Termasuk latihan 1. Nah ini kan saya kasih contoh tadi gambarannya kayak kita menghitung saldo akhir tadi. Nah ini kan, nah ini sama. Berarti ada 1, 2, yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah lumayan banyak. Oke, itu tugasnya. Ini materi-materinya sudah saya sampaikan, tinggal nanti disesuaikan. Ingat, ya pada latihan yang 2 ini ada di atas. Ada namanya sewa per jam, ada biaya cetak lembar. Ini akan dikalikan secara baris juga kolom. Posisi di atas ini jadikan absolut apa enaknya, gitu. Ya, itu tugas-tugasnya. Nanti kalian bisa menyesuaikan. Kalau masih ada pertanyaan, monggo sebelum saya akhiri.